Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina Felicia Zahrani dari kelas 10D, absen 8. Hari ini saya akan membuat video presentasi agama bab 5 tentang meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Masuknya agama Islam di Indonesia. Pada awalnya, Islam pertama kali masuk di Indonesia pada abad ke-7 Masehi, dan abad ke-13 Masehi berdirinya Kerajaan Samudra Pasai di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Lalu abad ke-6 Masehi mulainya pengembangan agama Islam di Indonesia, dan abad ke-1-5 Masehi masuknya Islam ke Indonesia. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh dari seluruh Indonesia. Banyak yang berspekulasi jika Islam masuk ke Indonesia di abad ke-7 atau 8, karena pada abad tersebut terdapat perkampungan Islam di sekitar Selat Malaka. Selat Malaka ini terletak di Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaysia. Tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia, Sultan Malik Al-Saleh, 1267 sampai 1297 Masehi. Meura Silu atau Sultan Malik Al-Saleh merupakan pendiri dan raja pertama Samudra Pasai, berdiri pada tahun 1267 Masehi. Meura Silu memeluk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail dari Mekah. Setelah masuk ke Islam, Meura Silu bergelar Sultan Malik Al-Saleh dan berkuasa selama 29 tahun. Sultan Alauddin nama aslinya adalah Imanggarangi Daeng Manrobi'a. Dinobatkan sebagai Raja Goa pada usia 7 tahun. Beliau termasuk tokoh yang berjasa besar pada penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Beliau merupakan Raja Goa pertama yang masuk Islam bersama Raja Talo. Penyebaran agama Islam pada masa pemerintahan Sultan Alauddin mencapai daerah Buton dan Dompu, termasuk berhasil menyatukan kerajaan Sopeng, Wajau, dan Bon. Datuk Tunggang Parangan atau Habib Hashim bin Musyakh bin Abdullah bin Yahya merupakan seorang ulama Minangkabau yang berdakwah di Kutai Kartanegara. Beliau berdakwah bersama sahabatnya Datuk Ri Bandang pada masa pemerintahan Raja Aji Mahkota pada tahun 1525 sampai 1589. Sultan Zainal Abidin. Beliau memerintahkan Kesultanan Ternate pada kurun waktu 1486 sampai 1500 Masehi. Sejak usia beliau mendapatkan pendidikan agama dari ayahnya dan dari seorang ulama bernama Datuk Maulana Hussein. Setelah dinobatkan menjadi diikuti raja, beliau menjadikan Islam sebagai landasan resmi bernegara, hingga kerajaan Ternate berubah nama menjadi Kesultanan Ternate. Salah satu peran terpenting Sultan Zainal Abidin dalam penyebaran agama Islam adalah mendirikan pesantren-pesantren dengan pengajar yang dia datangkan langsung dari Jawa. Selain itu, beliau juga mendirikan Jolebe atau Bobato Akhirat yang bertugas membantu Sultan dalam mengawasi pelaksanaan syariat Islam di Kesultanan Ternate. Akhirnya, gerakan Islami yang dilakukan oleh Sultan Zainal Abidin ini diikuti dan ditiru oleh raja-raja lain di Maluku. Kebanyakan ulama yang disebut di atas merupakan penulis hebat dengan karya monumental. Karya para ulama tersebut dituliskan dalam bahasa Arab, Melayu, Jawa, atau bahasa lokal lainnya. Dan saat ini banyak yang dicetak ulang di Indonesia. Berikut nama-namanya ada di sini. Keteladanan para ulama penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Para ulama penyebaran Islam di Indonesia hidup secara sederhana dan bersahaja. Meskipun hartanya melimpah, mereka menyedekahkan semua harta dengan terlebih dahulu mengambil secukupnya untuk kebutuhan pokok. Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan orang-orang beriman agar menyedekahkan hartanya sebagai tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Gigih dalam berjuang. Untuk meraih keberhasilan dalam menyebarkan Islam di Indonesia diperlukan kegigihan dan tekad yang kuat. Ulama penyebaran Islam di Indonesia telah menunjukkan sikap bersemangat pantang menyerah, gigih dalam memperjuangkan ajaran Islam. Tak dapat dipungkiri, untuk meraih suatu cita-cita dibutuhkan pengorbanan dan perjuangan panjang. Hambatan dan tantangan bukan untuk ditakuti, tapi diselesaikan dengan cara yang tepat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali mereka sendiri yang mengubahnya. Menguasai ilmu agama secara luas dan dalam.
Belajar ilmu agama harus melalui seorang guru yang jalur keilmuannya bersambung sampai Rasulullah SAW. Harus dihindari belajar ilmu agama secara otodidak atau melalui media internet tanpa mengkonfirmasi kebenaran dan kesahihan isinya kepada para alim ulama. Jika ini dilakukan, masa akan berpotensi tersesat dan menyesat. Hal ini penting untuk ditiru oleh seorang yang ingin belajar ilmu agama. Harus ada di antara kaum muslimin yang menekuni ilmu agama, tafakuh fidin. Produktif berkarya. Para ulama sangat produktif berkarya lewat ilmu pengetahuan dan amal soleh. Banyak kitab dan tulisan karya mereka yang terus-menerus dipelajari oleh santri hingga saat ini. Karya-karya tersebut merupakan wujud kepedulian para ulama dalam menyelamatkan generasi penerus agar terjaga akidahnya dari pengaruh ajaran sesat. Nilai manfaat dari karya tersebut dapat diperoleh dengan cara membaca dan mempelajarinya sehingga menambah wawasan dan khazanah keagamaan. Sabar. Ujian dan cobaan yang dialami oleh para ulama penyebar Islam di Indonesia berhasil dilalui dengan kesabaran. Salah satu hikmah adanya ujian tersebut adalah dapat diketahui tingkat keimanan seseorang. Semakin tinggi keimanan, maka semakin berat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Keimanan dan kesabaran adalah dua sisi yang menyatu. Tidak dapat dipisahkan satu sama lain, diibaratkan seperti kepala dan badan. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian para wali dan seterusnya sampai pada derajat orang awam. Pahala sifat orang sabar sangatlah besar dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Menghargai perbedaan. Islam secara tegas menyatakan tidak ada paksaan dalam beragama. Semua orang dipersilahkan memilih agama dan kepercayaan masing-masing. Umat beragama saling menghargai dan menghormati perbedaan agama, suku, ras, dan golongan. Tidak merendahkan dan meremehkan agama dan kepercayaan orang lain. Adanya sifat mereka paling hebat merupakan sumber kericuhan dalam kehidupan beragama. Sikap toleransi akan menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial, manusia harus mampu menjalin hubungan yang harmonis antar sesama warga. Sifat saling menghargai perbedaan dapat ditumbuhkan dengan saling mengenal antar umat beragam, ras, suku, dan golongan. Dan yang terakhir, berdakwah secara damai. Islam merupakan agama yang mengajarkan kedamaian, kasih sayang, dan toleransi. Dakwah Islam juga harus dilakukan secara damai dan martabat. Para ulama penyebar Islam di Indonesia menyampaikan ajaran Islam dengan penuh hikmah dan bijaksana. Sekian dari presentasi yang saya lakukan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.